Fasyamu ubudiyatun lillah. Fasyamu mongko utawi poso iku ubudiyatun bangsa penghambaan, ngibadah murni, bukan urusan olahraga, bukan urusan kesehatan, tapi murni kau kanggo ngibadah lillahi marang Gusti Allah. Wamtithalun lan nderek li awamirihi maring pira-pira perintahe Allah. Wattiqaun lan menghindari li hurumatihi maring barang-barang kang den haramake Allah. Walihadza lan krana ikilah ja'a wastumako fil hadisil qudsi ing dalem hadis qudsi kullu amali bani adama lahu utawi saben-saben ngamali anak Adam iku lahu ganjarane kanggo anak Adam dhewe illa sauma kejaba poso. Fa innahu mongko setuhne poso kata Allah iku li khusus kangge ingsun Allah wa ana utawi ingsun Allah iku ajzi kang bakal mbalesi sapa ingsun bihi kelawan posone kawula mau. Kena apa poso itu spesial for Allah. Allah sendiri yang akan membalas, bukan malaikat. Kalau amal yang lain, malaikat, wong kuwi, werno ganjaran sakmene, malaikat. Tapi lek poso urusane Gusti Allah. Kenapa? Ya ta'u krono kawula sing poso mau ninggalake ta'amahu ing panganane. Wasyarabahu lan ninggalake ing minume, wasyahwatahu lan ninggalake ing syahwate, ora kumpul bojo, kabeh mau ditinggal min ajli krono arai ingsun. Fa syu'urul insan mongko utawi oleh krasa kawula bil ubudiyati ngrasakaken penghambaan lillahi marang Gusti Allah azza wa jalla wal istislami dan penyerahan diri li amrihi maring perintah Allah wa hukmihi lan keputusan hukume Allah. Nah, penghambaan dan penyerahan diri secara totalitas kepada Allah itulah huwa ya penyerahan diri iku asma ahda fil ibadah, seluhur-luhur setinggi-tinggi tujuan ibadah, wa aqsa ghayatiha dan semaksimal mungkin tujuan-tujuan ibadah. Bal bahkan huwa utawi penyerahan diri secara total ubudiyah istislam iku al aslu wal asas kang dadi dasar lan dadi pondasi alladzi tartakizu yang bakal ditancapkan, dipusatkan alaihi di atas pondasi istislam itu, apa yang dipusatkan? Hikmatu khalqil insan, hikmah diciptakannya manusia. Mana ayatnya? Wa umirna linuslima lirabbil alamin. Wa umirna kami diperintah linuslima
agar kami menyerah diri, berserah diri secara total li Rabbil Alamin, maring Gusti Allah kang dadi pangerane wong alam kabeh. Al-amru tsani utawi perkara kang kapindho min hikmati masyru'iyyati siyam, saking hikmah oleh den syariatake poso, hiya ya hikmah masyru'iyyati siyam iku tarbiyatun nafsi, kanggo mengedukasi awak, mental training, wa ta'widuha, lan membiasakan awak ala sobri kanggo bersabar. Latihannya lewat poso. Wa tahammulil masyaqi, dan memikul masyakoh, kesulitan-kesulitan, beban berat, fisabilillah, dalam rangka belani agamane Gusti Allah. Fasyamu mongko utawi poso iku yurabbi, bisa mengembangkan apa poso, quwwatal azimah, ing kuatnya tekad, wa quwwatal iradah, dan juga kuatnya inisiatif, niat, keinginan, cek gak lembek. Wa yaj'alu lan dadekake apa poso al insana ing manungso mutahakkiman, mampu melakukan kontrol diri, emotion control, fi ahwaihi, ing dalem piro-piro kesenengane, waraghabati ya tegese kesenengane. Lamun nuruti kesenangan tetap dalam batas syariat karena mampu mengontrol diri. Sehingga dengan berpuasa punya mental seperti itu, fala yakunu abdan lil jasad. Sehingga tiadalah orang puasa itu abdan, menjadi hamba, budak, lil jasadi, bagi jasmaninya. Orang yang rajin puasa, dia tidak lagi menjadi budak bagi hawa nafsunya. Wala, dan tidak pula asiron, menjadi tawanan lisyahwati, untuk menuruti kesenangannya. Wa innama, akan tetapi, yasiru ala hadiyis syar'i, si hamba yang ahli puasa itu yasiru akan berjalan ala hadiyis syar'i, di atas petunjuk syariat, wa nuril basirati, dan dengan cahaya mata hati, wal akli, cahaya akal, wasyattana, aduh betapa jauh perbedaan, baina insanin tatahakkamu fihi ahwa'uhu wa syahawatuhu. Betapa jauh perbedaan antara seorang manusia tatahakkamu, begitu menguasai, mengontrol, fihi, dalam diri manusia itu, ahwa'uhu, emosinya, wa syahawatu, dan kesenangan-kesenangannya. Urip opoe dalam rangka nuruti kesenangan. Pengen turu, pengen rokokan, pengen sekak. Mari sekak, ngopi. Mari ngopi, apa? Kaplian. Ngono ae uripe. Bareng ngono, apa mana? Kim-kiman. Uripe mau ngono tok.
terkontrol, terkuasai oleh hawa nafsunya. Sehingga dia hidup dalam rangka menuruti hawa nafsu. Beda banget orang yang benar-benar hawa nafsu mengontrol dia. Fahuwa ya'ishu kal hayawan. Fahuwa dia itu ya'ishu hidup kal hayawan seperti hewan. Libatnihi hanya untuk menuruti perutnya, wasyahwati dan syahwatnya, hasrat nafsu. Wabaina insanin, beda jauh dengan manusia. Yakharu yang dia mampu menaklukkan hawahu kesenangan hawa nafsunya. Wa yusaitiru dan dia menguasai, mengontrol ala syahwati kesenangannya. Fahuwa malakun minal malaikah. Sehingga dia itu seakan satu di antara para malaikat. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka yang pertama tadi makan sebagaimana binatang juga makan. Tapi akhirnya mas, wan naru maswal lahum. Wan naru utawi neraka, iku maswan bakal menjadi tempat lahum buat mereka yang nuruti hawa nafsunya. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Al amru tsalis utawi perkara kang nomor 3 iku annas-sauma yurabbi fil insan malakatal hubbi wal atfi wal hanan. Bahwa sesungguhnya puasa akan mengembangkan dalam diri manusia malakatal hubbi ing sifat cinta wal atfi kasih wal hanani sayang wa yaj'alu minhu dan puasa akan menjadikan dari manusia tersebut insanan raqiqal qalbi, seorang manusia yang halus, peka hatinya, lembut, perasa, sehingga bertutur kata pun mesti dia menghindari kata-kata yang kira-kira menyinggung hati orang lain. Dan dia kerasa kalau kalimat itu menyinggung atau tidak menyinggung. Itu antara lain buah dari sregep poso. Raqiqal qalbi, thayyiban nafsi, bagus mentalnya, wa yuharriku dan puasa akan menggerakkan, membangkitkan fi dalam diri insan, membangkitkan apa? Kawaminal iman, potensi-potensi yang terpendam, tersimpan dari keimanan. Falaisa siyamu hirmanan lil insan anit ta'ami wasyarab. Sehingga bukanlah puasa itu menghalangi manusia dari makan dan minum. Jangan memandang puasa itu gitu, Mas. Bal tetapi huwa tafjirun littaqatir ruhiyah. Puasa adalah upaya memancarkan kekuatan rohaniyah, spiritual, fi nafsil insan, dalam diri manusia, liyash'ura bi syu'uri ikhwani, agar si shaim itu merasakan
apa yang dirasakan teman-temannya, sehingga membangkitkan kepedulian. Wa yuhissu, sama merasakan, bi ihsasim, apa yang dirasakan ikhwan. Sehingga dengan bangkitnya, tumbuhnya rasa peduli, mau saling berbagi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Fayamuddu, sehingga dia pun mengulurkan ilaihim, kepada ikhwan, yadal musa'adah, pertolongan, wal auni, ya sama pertolongan, wayamsahu, dan si shaim bisa menghapus dumu al-baisin, air mata orang-orang yang hidupnya sengsara, melarat, bisa membuat senyum, gemuyu mereka yang hari-hari hidupnya sengsara. Wa yuzilu, dan menghilangkan ahzanal mangkubin, kesedihan-kesedihan orang-orang yang mendapat bencana. Bima, dengan bantuan-bantuan, tajudu, yang sekiranya rela, ikhlas, dengan bantuan itu, apa yang rela? Nafsuhul khayyiratu, mentalnya yang memang bagus itu. Al-karimatu, yang mulia. Kenapa mentalnya jadi mulia? Allati hadzaba, yang telah mentahdzib, yang telah menempa mental yang bagus tadi, syahrus siyam, selama bulan puasa. Walaqad qila li Yusuf, dan benar-benar dikatakan kepada Yusuf As-Siddiq alaihi salam, lima taju'u wa anta ala khazainil ard. Wahai Yusuf, lima, kena apa? Taju'u, kamu berlapar-lapar. Wa anta, sedangkan engkau ala khazainil ard, menjadi menteri keuangan yang diamanati menjaga kekayaan negara, aset negara. Sama ini loh, mau makan apapun bisa. Jadi pejabat negara, menteri keuangan lagi. Kok mau berlapar? Lapar. Faqala, lalu Yusuf mengatakan, akhsha in ana syabi'tu, saya khawatir kalau saya kekenyangan. Khawatir apa? An ansa al-ja'i, kalau saya lupa kepada orang lain yang kelaparan. Makanya Nabi Yusuf enggak apa-apa berlapar-lapar. Al-amrur rabi', perkara yang keempat, an-nassawma yuhadzibun nafsal basyariyah, bahwa puasa itu menempa mental jiwa manusia. Bima yaghrisuhu, dengan apa-apa nilai-nilai yang dia tanamkan, dia tancapkan fiha, dalam jiwa manusia. Min khaufillah, yakni perasaan takut kepada Allah. Wa muraqabatihi, dan merasa diawasi Allah. Fisirri wal alan, secara batin maupun dohir. Wa yaj'alul mar'a taqiyan naqiyan,
Dan puasa menjadikan seseorang taqiyan, menjadi orang yang bertakwa. Naqiyan, bersih, enggak kempros. Ya betaidu, dia menjauhi angkul lima, dari segala apa-apa haramallahu, yang Allah telah mengharamkannya. Fassirru fis shaumi huwa al-khusulu ala martabatit taqwa. Sirri, rahasia dari puasa adalah untuk mendapatkan, mencapai tingkat ketakwaan. La'allakum tattaqun. Wallahu tabaraka wa ta'ala hina dzakara al-hikmah min masyru'iyyatis siyam qala. Allah tabaraka yang maha suci, wa ta'ala dan Allah yang maha luhur, ketika menyebutkan hikmah dari disyariatkannya puasa, Allah berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Walam yaqul la'allakum tata'allamun, dan Allah tidak berfirman dengan puasa agar kalian merasa pedih, bukan. Atau la'allakum taju'un, Allah juga tidak berfirman dengan puasa agar kalian berlapar-lapar, enggak toh. Atau la'allakum tasikhun, atau muka-muka dengan puasa kalian menjadi sehat. Allah enggak begitu. Tapi la'allakum tattaqun. Wattaqwa hiya samratus siyam. Takwa adalah buah dari puasa. Allati yajniha, yang memetiknya, memetik buah itu, sapa as-shaimu, si orang yang berpuasa, min hadhil ibadah, dari ibadah yang namanya siam itu. Wahia i'dadu nafsis shaim, buah puasa adalah mempersiapkan jiwa mental seorang yang berpuasa lil wuqufi 'inda hududillah, untuk berhenti, tidak dilanggar pada batas-batas hukum Allah. Mangane lek durung maghrib tenan durung wani. Orang sak menit lho ora wani. Gitu wong puasa itu terbiasa ketika ada batas hukum Allah mandek. Enggak bablas, enggak melanggar. Bitarki syahawatihi at-tabi'iyyah, dengan meninggalkan kesenangan-kesenangannya yang al-mubahah, yang sebetulnya mubah andai tidak puasa. Itu dilakukan imtisalan li amrihi, karena mengikuti hala indahu, di sisi Allah. Wa hadza huwa sirrus siyam, dan inilah rahasia puasa. Wa ruhuhu, dan inti puasa. Wa maqsiduhu, dan tujuan puasa. Al-asma, yang paling luhur. Alladzi syara'ahu, yang mana Allah mensyariatkan puasa, Allah min ajlihi, untuk tujuan tersebut. Kama bayyanahu fi kitabihil aziz, sebagaimana yang Allah telah menerangkannya dalam Al-Quran. Falillah, atau falallah ya kena. Falallah ya Allah, ma asmas siyam, betapa luhurnya puasa. Wa ma awra'a
hikmat Allah dan aduhai betapa indahnya hikmah Allah fi syar'ihil adilil hakim dalam syariatnya yang adil dan penuh hikmah, bijak sana. Itu wawasan tentang puasa. Masyru'iyyatul qital fil Islam. Utawi iki iku disyariatkannya berperang di dalam Islam. Kita diwajibkan dakwah, kita diwajibkan membebaskan perbudakan, kita diwajibkan memerangi kemiskinan, kita diwajibkan menghilangkan penindasan, kita diwajibkan memerangi ketidakadilan. Dan saat kita memperjuangkan itu semua, kadang dilawan oleh mereka-mereka yang selama ini menikmati kedoliman itu. Nah saat itulah kita terpaksa berperang. Berperang itu untuk itu, ya. Rokok didik-didik takbir. Oh boy, sing dipateni padha bangsane. Sing dipateni padha Islami. Iku duduk perang masih tukaran. Gelut.